Pernyataan Nabi Islam tentang wanita pembawa malapetaka. Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menganggap wanita sebagai pembawa malapetaka. Kafir Kristen pemuja Yesus menulis 3 kalimat yang mereka sebut sebagai hadits Nabi, tetapi hanya satu yang benar-benar terdapat dalam kitab hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kesialan itu ada pada sesuatu, maka niscaya akan terdapat kuda, wanita dan rumah. Sahih Bukhari nomor 4705. Hadis lain yang semakna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal. Pada kuda, wanita dan tempat tinggal. Sahih Bukhari nomor 2646. Para ulama menyebutkan bahwa tanda kesialan pada rumah yaitu sempitnya, tetangga yang jelek, sering kena musibah, jauhnya dari masjid sehingga tak mendengar azan, dan sebagainya. Tanda kesialan istri yaitu dengan kemandulannya, jelek akhlaknya, selingkuh, dan sebagainya. Adapun tanda kesialan pada kuda adalah sulit ditumpangi, lambat jalannya, dan sebagainya. Kesialan pada hadis tersebut muncul karena adanya sifat yang tercela, bukan kesialan terlarang yang biasanya muncul karena sebab yang tidak jelas. Misalnya setelah menikah usaha menjadi bangkrut, kemudian menganggap istri sebagai pembawa sial. Itu jelas perbuatan syirik, karena istri tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan bangkrutnya usaha. Dikhususkan 3 hal tersebut saja, karena 3 hal itu kebutuhan primer yang selalu berkaitan dengan manusia yaitu rumah, istri, dan kendaraan. Dalam hadits disebutkan istri bisa menjadi salah satu kesialan itu bagi laki-laki. Bagi wanita kesialan itu salah satunya bisa jadi berasal dari suami. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan wanita sebagai pertanda buruk, penderitaan atau malapetaka. Hadits tersebut sama sekali bukan bermaksud menganggap rumah, wanita, dan kuda sebagai sumber kesialan secara mutlak. Jika tidak ada tanda-tanda kesialan yang sudah disebutkan tadi, maka rumah, wanita atau laki-laki dan kuda tidak membawa kesialan pada seseorang. Ayat Bible Perjanjian Lama di atas juga tidak menganggap wanita atau istri sebagai karunia Tuhan secara mutlak. Wanita atau istri baru dapat disebut karunia Tuhan jika dia berakal budi. Itu artinya kalau wanita atau istri tidak memiliki akal budi maka dia tidak dapat disebut karunia Tuhan. Seperti jika si istri bersundal, dia bukan hanya menjadi kesialan bagi suaminya, tetapi juga menodai semua orang Israel. Baca Ulangan pasal 22 ayat 21. Jika benar Nabi Muhammad SAW menganggap wanita sebagai pembawa malapetaka, mustahil beliau juga menganggap wanita solihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Apakah Yesus pernah berkata seperti hadis di bawah ini? Di mana dan tunjukkan pada saya. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum.